Karakter utama kita dalam anime kali ini adalah seorang pria yang selalu dibully ketika dia masih bersekolah. Untuk sementara waktu kita sebut saja pria itu dengan nama Masato. Karena selalu dibully, akhirnya Masato pun memutuskan untuk berhenti bersekolah dan memilih untuk mengurung diri di kamarnya. Sampai suatu hari, Masato dipanggil oleh seorang dewi yang mengatakan kalau dia sudah terpilih untuk bereinkarnasi. Sepertinya Masato sudah meninggal di kamarnya tanpa dia sadari. Kemudian dewi itu pun menjelaskan kalau dia akan memberikan sebuah kemampuan cheat kepada Masato. Tujuannya agar Masato bisa bertahan hidup dalam kehidupan keduanya. Karena dalam dunia baru tersebut kekuatan sihir adalah suatu hal yang sangat mutlak. Mendengar akan hal itu, Masato pun menjadi sangat tertarik dan memutuskan untuk menerima tawaran dari sang dewi. Di mana Masato berencana untuk menggunakan skill yang dia miliki agar dia bisa hidup dengan damai dan bermalas-malasan. Singkat cerita, Masato pun akhirnya terlahir kembali ke dunia lain. Ternyata di sana Masato terlahir sebagai seorang pangeran dari keluarga kerajaan. Bahkan di bagian dada kirinya juga terdapat sebuah tanda lahir yang berupa lambang kerajaan. Melihat anaknya yang lahir dengan selamat, tentu saja membuat sang raja dan juga sang ratu pun menjadi sangat bahagia. Di sana sang raja memberikan nama Reinhardt kepada Masato. Kemudian sang raja lalu menyuruh salah satu bawahannya untuk mengukur energi sihirnya Reinhardt. Namun ternyata hasilnya menunjukkan kalau Reinhardt hanya memiliki energi sihir dengan level 2 saja. Bahkan lebih parahnya lagi, Reinhardt sama sekali tidak mempunyai atribut elemen apapun. Satu-satunya sihir yang dikuasai oleh Reinhardt adalah sihir pelindung. Mendengar akan hal itu, tentu saja sang raja pun menjadi sangat terkejut sekaligus panik. Karena kalau rakyat di kerajaannya sampai mengetahui akan hal tersebut, bisa dipastikan kalau keluarga kerajaan malah akan menjadi bahan olok-olokan. Makanya sang raja dan juga sang ratu pun memutuskan untuk membuang Reinhardt di hutan yang sangat jauh. Kemudian mereka akan berpura-pura bahwa Pangeran Reinhardt sudah meninggal ketika dia dilahirkan. Sekarang kita beralih ke sisi sang dewi reinkarnasi yang sebelumnya. Jadi ternyata dewi itu sudah memberikan kekuatan sihir dengan level 1002 kepada Reinhardt. Namun sayangnya alat pengukur yang ada di sana hanya mampu menampilkan 2 digit angka saja. Makanya dalam alat itu Reinhardt terlihat hanya mempunyai kekuatan sihir dengan level 2 saja. Padahal aslinya dia mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia manapun. Bahkan rekor tertinggi dalam sejarah umat manusia saja hanya berada di level 77. Sekarang kita kembali ke sisi Reinhardt. Di sana bisa dilihat kalau Reinhardt sudah dibuang menuju sebuah hutan yang sangat jauh dari kerajaan. Menyadari akan hal itu, tentu saja Reinhardt pun menjadi sangat panik. Namun dia lalu mencoba menggunakan sihir pelindung yang sudah diberikan oleh sang dewi sebelumnya. Di mana ternyata Reinhardt mampu menguasai sihir pelindung itu dengan sangat baik. Bahkan dia juga bisa menggunakan sihir itu untuk terbang dan lain sebagainya. Ketika Reinhardt sedang sibuk melakukan berbagai macam eksperimen, tiba-tiba muncul seekor flame Fenrir yang datang menyerangnya. Biar lebih gampang kita sebut saja Fenrir itu dengan nama Akane. Di sana untungnya Reinhardt berhasil menahan serangan dari Akane dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Kemudian Reinhardt juga menggunakan sihirnya untuk menyerang balik. Dia juga menggunakan kekuatannya untuk melemparkan beberapa pohon ke arah Akane. Namun ternyata Akane masih bisa bertahan dari serangannya Reinhardt. Setelah itu Reinhardt lalu mengangkat sebongkah tanah dengan ukuran yang sangat besar. Dia berniat untuk melemparkan tanah tersebut ke arah Akane. Melihat akan hal itu, Akane pun menjadi ketakutan dan memutuskan untuk menyerah. Kemudian Akane lalu menanyakan kepada Reinhardt mengenai siapa identitas dia yang sebenarnya. Karena sangat tidak mungkin kalau seorang bayi manusia biasa punya kekuatan yang sebesar itu. Di sana Reinhardt menggunakan kekuatan sihirnya agar bisa berbicara. Namun dia memutuskan untuk melupakan nama Reinhardt dan menggunakan nama Haruto untuk ke depannya. Lalu Haruto pun menjelaskan bahwa dia sudah dibuang karena dianggap terlalu lemah. Mendengar akan hal itu tentu saja membuat Akane menjadi sangat terkejut. Karena bahkan Akane sendiri mampu merasakan bahwa Haruto mempunyai kekuatan sihir yang sangat besar. Bahkan Akane juga sampai mengira kalau Haruto adalah reinkarnasi dari sang Raja Iblis. Mendengar akan hal itu, Haruto pun mengatakan bahwa dia memang merupakan reinkarnasi dari sang Raja Iblis. Karena Haruto terlalu malu untuk mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Di mana dalam kehidupan yang sebelumnya, Haruto ini cuma seorang pengangguran yang mengurung dirinya sendiri. Kembali ke cerita, di sana Akane sudah pasrah kalau Haruto ingin membunuhnya.
Namun ternyata Haruto memutuskan untuk memaafkan Akane dan membiarkan dia tetap hidup. Kemudian Haruto juga memberikan nama panggilan kepada Akane yaitu Flay. Mendengar akan hal itu, Flay pun memutuskan untuk membuat sebuah kontrak dengan Haruto. Intinya Flay akan menjadi pelayannya Haruto untuk ke depannya. Sebenarnya Haruto sama sekali tidak tertarik untuk membuat kontrak dengan Flay. Namun ketika dia sedang berbicara, tiba-tiba Haruto merasa sangat lemas karena dia sudah sangat kelaparan. Dimana sejak dia terlahir kembali ke dunia ini, Haruto sama sekali belum makan apapun. Melihat Haruto yang kelaparan, Flay pun memutuskan untuk merubah wujudnya menjadi bentuk manusia. Dia berniat untuk memberikan Haruto makan dengan air susunya sendiri. Namun tentu saja Flay belum bisa memproduksi air susu sama sekali. Kemudian ketika mereka berdua sedang kebingungan, tiba-tiba muncul seorang pria yang bernama Gordo datang ke sana. Di mana Gordo mengatakan kalau ternyata Haruto adalah anak dari kerabatnya. Kita masih belum tahu apakah Gordo ini adalah kerabatnya sang raja ataupun sang ratu. Intinya Gordo merasa kasihan kepada Haruto, makanya dia pun berniat untuk mengangkatnya sebagai anaknya sendiri. Bahkan Gordo juga sudah membawakan sekantong air susu untuk diberikan kepada Haruto. Awalnya Flay menolak rencananya Gordo yang ingin mengambil Haruto yang merupakan master barunya. Namun harus diakui kalau Flay tidak mungkin bisa merawat Haruto sendirian. Makanya dia pun akhirnya membiarkan Gordo untuk membuat Haruto sebagai anak angkatnya. Namun dengan syarat Flay harus bekerja untuk keluarganya Gordo sebagai pelayan mereka. Dengan itu maka Flay akan tetap bisa merawat Haruto dan terus berada di dekatnya. Di sana Gordo juga membuat kamuflase seolah-olah Haruto sudah dibunuh oleh seekor monster. Kemungkinan besar tujuannya agar keluarga kerajaan tidak mengetahui kalau Haruto masih hidup. Karena kalau tidak takutnya mereka malah akan mengirim pasukan khusus untuk membunuh Haruto. Singkat cerita 9 tahun pun berlalu. Sekarang Haruto sudah tumbuh besar dengan sangat sehat. Di sana bisa dilihat kalau Haruto punya seorang ibu tiri yang bernama Natalia. Bahkan sekarang dia juga sudah punya adik tiri yang bernama Charlotte atau biasa dipanggil Char. Seluruh anggota keluarganya Gordo sangat menyayangi Haruto seperti anak kandungnya sendiri. Namun anehnya Charlotte sepertinya tidak menyukai Haruto karena suatu alasan. Sedangkan di sisi lain dia terlihat sangat baik dan juga akrab kepada Flay. Bahkan dia juga sering meminta untuk bermain bersama dengan Flay berduaan saja. Melihat akan hal itu tentu saja membuat Haruto menjadi sedikit sedih. Natalia berpendapat kalau alasan kenapa Charlotte menghindari Haruto kemungkinan besar karena dia tidak tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan seorang pria yang seumuran dengan dirinya. Makanya Natalia pun menyarankan kepada Haruto agar melakukan sesuatu untuk Charlotte. Dengan itu maka diharapkan pandangan Charlotte kepada Haruto nantinya akan berubah. Namun Haruto sendiri pun masih bingung akan melakukan apa agar Charlotte bisa baik kepadanya. Di sisi lain sebenarnya Haruto sudah sejak lama ingin hidup mandiri dan meninggalkan rumah mereka. Bahkan dia juga sudah membuat sebuah robot yang berbentuk seperti dirinya dengan tujuan agar orang rumah tidak merasa sedih ketika Haruto pergi meninggalkan rumah. Namun untuk sekarang robot itu masih belum bisa berbicara ataupun bergerak. Apalagi Haruto juga masih harus membuat robot yang berbentuk mirip seperti Flay. Karena kalau Haruto sampai pergi dari sana, maka otomatis Flay pastinya juga akan pergi bersama dengan Haruto. Makanya dia juga harus membuat robot yang mirip seperti Flay agar bisa menggantikan posisinya. Singkat cerita, suatu hari Haruto dipanggil oleh Gordo menuju halaman rumah mereka. Jadi intinya Gordo berniat untuk mengajari Haruto mengenai ilmu berpedang. Karena sepengetahuan Gordo, Haruto ini mempunyai level sihir yang sangat rendah. Makanya Haruto perlu mengembangkan kemampuannya dalam bidang yang lain. Mendengar akan hal itu tentu saja Haruto sama sekali tidak tertarik. Karena sejak awal tujuan Haruto berinkarnasi ke dunia itu agar dia bisa hidup dengan damai sambil bermalas-malasan. Di sana Haruto membuat alasan dengan mengatakan kalau dia tertarik untuk meneliti sihir kuno. Makanya dia tidak perlu berlatih ilmu berpedang seperti yang dikatakan oleh Gordo. Namun Gordo masih tetap bersikeras agar bisa melatih ilmu berpedang kepada Haruto. Di sana mereka pun melakukan semacam pertarungan sparring untuk melihat seperti apa kekuatan yang dimiliki oleh Haruto. Jadi sebenarnya Gordo ini merupakan seorang prajurit yang sangat berpengalaman, bahkan dia sampai mendapatkan julukan sebagai palu penghancur bumi. Maka dari itu Haruto pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan sihirnya dalam pertarungan kali ini. Dia menggunakan kekuatan sihirnya agar kemampuan fisiknya yang lemah bisa sedikit meningkat. Di mana ternyata hasil dari pertarungan itu sangat mengejutkan.
Di sana Haruto mampu melancarkan serangan yang sangat kuat, bahkan pedang yang dia gunakan juga sampai patah. Selain itu, Haruto juga mampu menghindari serangan Gordo dengan sangat mudah. Melihat akan hal itu tentu saja membuat Gordo menjadi sangat terkejut. Karena tidak mungkin Haruto mampu menghindari serangan tersebut kalau levelnya berada di bawah 30. Di sana Gordo pun memutuskan untuk terus melatih Haruto agar bisa menjadi pendekar pedang yang hebat. Di sisi lain bisa dilihat kalau anehnya Charlotte sedang mengintip Haruto dan juga Gordo yang sedang berlatih. Namun kita masih belum tahu apa sebenarnya tujuan dia melakukan hal tersebut. Kemudian malam harinya Gordo menceritakan kejadian barusan kepada Natalia, di mana anehnya Haruto mempunyai kekuatan fisik yang sangat besar. Di sana Gordo berpendapat kalau ada kemungkinan bahwa Haruto adalah seorang ras iblis yang terlahir kembali. Karena berdasarkan informasi rahasia dari keluarga kerajaan, dikatakan kalau dulu pernah ada orang yang berhubungan dengan ras iblis. Makanya ada kemungkinan kalau keturunan mereka bisa mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Apalagi lambang kerajaan ternyata juga mempunyai kekuatan misterius yang belum bisa dipahami. Mendengar akan hal itu, Natalia langsung membantah argumen itu dan mengatakan kalau Haruto adalah manusia biasa. Karena dia juga tidak punya tanduk maupun ekor seperti yang dimiliki oleh para iblis. Sementara di sisi lain ternyata Charlotte juga mendengar obrolan mereka berdua. Sepertinya dia juga berpendapat kalau tidak mungkin Haruto berasal dari ras iblis. Namun sayangnya itu adalah akhir dari episode kali ini. Untuk kelanjutannya akan saya teruskan minggu depan dalam episode yang berikutnya.